Kesuksesan seseorang bukan dinilai dari sisi materi, Betul. bukan dinilai dari pamornya, tapi kesuksesan seseorang itu dinilai dari berapa berartinya posisi kita. Pemirsa, pelaut yang ulung bukan lahir dari laut yang tidak beriah riuh ombak, tapi pelaut yang ulung itu lahir dari laut yang penuh dengan ombak dan badai. Begitu juga dengan kehidupan yang akan kita hadapi, penuh dengan berbagai macam ombak permasalahan kehidupan. Itulah yang akan kita ceritakan pada siang hari ini. Kebetulan kita sudah kedatangan bintang tamu kita. Beliau ini adalah seorang wirausaha yang cukup sukses di kota Sukabumi ini, maka dengan sangat bangga kita sambut Bapak Wahyu Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam santun, salam kenal, salam sehat sejahtera selalu untuk sahabat semua ya. Alhamdulillah. Pak Wahyu, terima kasih sudah hadir di Turun Ngopi ini. Sama-sama. Ya, dan mau mensodakohkan ceritanya, kisahnya, ya. Jadi saya sangat terima kasih sekali. Dan Pak Wahyu, ini bagaimana kabar keluarga, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, walafiat. semuanya walafiat, tidak kurang satu apapun. Baik, Bapak Wahyu, ini kita akan ngobrol-ngobrol Pak. Seperti tadi disampaikan di pre-interview, sangat menarik sekali. Kita akan berbicara tentang kegigihan seorang ibu. Iya, betul. Ibu bagaimana memperjuangkan kehidupan putra-putranya sampai bisa sukses setelah ditinggalkan suaminya. Nah, gitu. Makanya ini kan butuh perjuangan dan ini pasti dialami oleh banyak orang. Nah, ini butuh sekali patut sebagai contoh teladan bahwa seorang ibu ini berhasil ya membesarkan putra-putranya dengan kondisi yang menurut saya sukses, Pak. Gitu, menurut saya sukses karena sudah berani berbagi, dan memang nanti kita bisa dengarkan sendiri ceritanya seperti apa, dan tentunya akan banyak teman-teman semuanya yang akan disampaikan oleh beliau, dan ini akan menjadi tazkirah atau menjadi pengingat buat kita semuanya. Amin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, untuk siang hari ini langsung saja kita akan mulai dengan wawancara, dan teman-teman yang jangan lupa yang di channel ini jangan lupa subscribe, like, komen ya. Dan bila ini video ini bermanfaat, silahkan dibagikan dan sharekan untuk teman-teman yang lainnya, dan tetap di channelnya Turun Ngopi. Pak Wahyu, kita akan mulai ceritanya dari masa kecil Bapak. Nah, kira-kira seperti apa Pak masa kecilnya? Ya, pertama salam hormat ya untuk semua yang ada di sini. Terima kasih Pak. Channelnya Sama-sama. Turun Ngopi. Terima Iya. kasih udah mengundang saya ya untuk berbagi cerita pengalaman hidup ya. Iya betul Pak. Mungkin pahit di masa lalu, tapi alhamdulillah bisa menjadikan satu hal yang baik ya dengan hikmahnya Amin, itu amin. untuk saat ini. Amin, Karena amin, Pak, apa? ya. Segala sesuatu yang kita alami, sepahit apapun itu akan berbuah manis apabila kita bisa menyikapinya dengan baik. Subhanallah, Amin. ya, betul. Mudah-mudahan sebelumnya ya, Iya, ini saya mudah-mudahan ini semua bisa menjadi hikmah dan teladan Tentunya, untuk Pak, generasi iya. muda ya. Iya, betul, Dan Pak, terutama betul. apalagi yang masih ada orang tua gitu kan, dan agar bisa lebih menghargai dan menghormati Iya, seseorang betul, Pak, tua. betul Karena sekali, Pak. tidak ada kehidupan anak manusia yang sejahtera dan bahagia tanpa Orang restu orang tua. Amin, Itulah amin, intinya. betul Pak, betul sekali. Jadi seperti apa yang saya alami di masa-masa lalu saya ya, masa-masa kanak-kanak ya, Ya. bisa dibilang masa-masa kanak-kanak. Masa Iya, SD. gimana sih Pak itu masa anak-anaknya? Waktu awal gitu kan, waktu masih ayah masih ada, bapak ya masih ada. Kehidupan keluarga saya bersaudara dan ibu bapak itu sangatlah paripurna ya. Oh, iya. Lengkap sekali Semua kasih sayang. ada, Pak, ya? Secara ekonomi gitu kan. oke. Ya alhamdulillah pernah saya mengalami di awal-awal masa kecil saya. Tapi ya kurang lengkap seandainya ya. Kalau seandainya itu nggak saya ceritakan. Iya, iya, iya. Karena ada kebahagiaan dulu gitu kan. Iya, tentunya, Nah, iya. setelah itu bapak sakit. Oke. Kurang lebih ya sekitar 7 bulan bapak kena liver. Oh, sampai 7 bulan Pak ya? Iya. Jadi sebagai keluarga kan, apapun yang kita miliki Betul, betul. pasti dikorbankan. Iya, upaya Hanya ikhtiar sekedar ya. untuk memperjuangkan kepulihan, Iya, kesehatan, kesehatan. Itu yang sering Bapak. dilupakan. Sampai akhirnya ya mungkin udah habis
semuanya gitu kan. Iya betul Dan betul. Tuhan berkehendak lain dan memanggil Qadarullah. Bapak gitu kan sampai ya kita nggak bisa melawan takdir ya. Betul Pak, betul Nah, ya. setelah sepeninggal Bapak karena mungkin kondisi kami itu 180 derajat ya Berbalik, Iya. berubah Pak ya. Itu usia Bapak berapa kira-kira waktu ditinggalkan Bapak? Kalau ditinggalkan Bapak itu sekitar usia 10 tahunan. 10 tahun, sekolah masih SD berarti Pak Ya, ya? masih SD. Iya. Tinggal Bapak masih SD. Terus selama itu juga karena mungkin depresi Ibu ya. Yang ya setelah ditinggalkan Bapak Pasti, dan ya. melihat gitu kan anak-anak yang masih Anak-anak, kecil ya. butuh biaya mungkin gitu Iya. kan. Oh, Bapak berapa bersaudara? 4 bersaudara. 4 ya. bersaudara. Oh iya. Nah, benar. jadi saya anak yatim. laki-laki nomor 2 tapi Nomor paling 2. besar karena anak sulung perempuan ya. Oh iya. Dan berarti usia Bapak. kami itu nggak jauh berbeda ya. Nggak jauh berbeda. Iya, betul, karena yang betul. sulung aja itu masih kelas 1 SMP. Oh iya, kebayang gitu Pak. Dan ibu Subhanallah. mungkin depresi karena ya mungkin lihat anak-anak yang masih Kecil-kecil ya. butuh biaya. Betul ya. Terus kalau umpamanya ibu mau cari nafkah, jadi antara gimana ya? Dilema ya. Ninggal antara istilahnya meninggalkan anak untuk mencari Betul. nafkah Iya. atau istilahnya tinggal mengawal menjaga anak tapi nggak bisa Itu untuk membiayai. Ibu tidak menikah lagi Pak? Enggak. Subhanallah. Jadi ya beberapa tahun lah ibu bertahan bersama kami, walaupun dalam keadaan sulit ya, Iya, untuk iya, makan iya, sehari-hari iya, aja iya. sulit ya. Karena ibu mengajarkan kami apapun yang terjadi jangan pernah berharap gitu kan belas kasihan orang selama kita masih mampu Iya, untuk berjuang. subhanallah. Dan nikmatilah apa yang kita punya hari ini. Iya, gitu iya. kan. Iya, Jangan betul. jangan mengharap yang tidak ada. Jangan gitu mengeluh, kan. Pak, ya. Iya, jangan mengeluh, hadapi semua. Walaupun Subhanallah. umpamanya mau makan, istilahnya kita harus pergi ke rawa, metikin kangkung liar, Tah. ya dan lain-lain lah. Karena Iya, kebetulan rumah di wilayahnya dekat danau ya. Dekat Sekitar danau, Cangkuang, ya. Leles Garut itu alamat Iya, masa iya, kecil iya, saya iya. ya. Iya. Ya seperti itu. Dan pada akhirnya mungkin karena tekanan ya, kebutuhan ekonomi yang Iya, sangat betul. kuat gitu Kuat, kan, betul. karena butuh untuk biaya sekolah yang nggak bisa dielakkan gitu kan. Iya. Kalau biaya sekolah nggak bisa apa adanya kan. Iya, Nah, harus Akhirnya ada, ibu Pak. pergilah meninggalkan kami berempat Oh, kerja di sebuah kerja. rumah makan. Ya. Oh, dan itu nggak pulang tiap hari gitu? Enggak, sebulan sekali pulang karena Sebulan beda sekali. kota. Atau berarti itu anak-anak kecil itu 4-nya di rumah Nah, sendirian? itu. Seperti itu. Jadi iya, kita dituntut dari kecil untuk mandiri, Mandiri, ya. Pak, Karena ya. bukan karena orang tua tega, tapi karena keterpaksaan. Keterpaksaan, gitu kan. keharusan Iya, mencari walaupun nafkah. namanya mungkin ya, pasti bukan mungkin ya. Hati nurani orang tua di saat jauh, apalagi ibu ya. Iya, betul, di saat harus meninggalkan anaknya, mungkin pastinya itu batinnya tersiksa. Betul Pak. Percaya ya. itu ya. Tapi ya kita menghadapinya dengan penuh ketabahan, ketawakalan. Karena apa? Segala sesuatu pasti ada hikmah yang baik, itu kata ibu ya. Iya. Jangan tergiur dengan apa yang jadi milik orang. Nikmatilah apa yang kita punya, Iya. apa yang ada gitu kan. Nah itulah pesan ibu. Jadi sampai sekarang saya bersaudara ya, sampai udah dewasa seperti ini, pesan ibu itu jadi moto hidup. Iya, masih Gitu selalu kan. Masih dipakai. selalu terngiang. Iya, terngiang-ngiang. Nah, seperti itulah. Iya, Masa-masa iya. kecil karena mungkin keterbatasan ekonomi. Iya, gitu kan. betul, pastilah itu ya pasti. Harus Tapi luar ditempuh. biasa. Nah, dalam masa-masa sulit seperti itu berarti yang memimpin berarti bapak atau kakak pertama yang Ya kalau Di kita rumah. saling bahu membahu ya. Bahu-membahu, yang ya. mungkin udah balik ya, Iya. bukan dewasa ya, tapi Iya, balik. iya kan baru kelas Udah balik 6 ya. kelas 5. Udah akil balik, udah mulai bisa berpikir, udah mulai bisa berusaha. Ya, Tapi kita kalau anak-anak membahu-membahu. sekarang belum bisa apa-apa, Pak. Anak sekarang Ya mungkin dikarenakan sekarang kan beda. kondisinya ya. Iya. Gaya hidup sekarang kan serba instan. Iya. Kalau Nah, itu. dulu jangankan yang seperti saya ya, kondisinya istilahnya ekonominya di bawah. gitu kan. Betul. Kalau dulu kalau orang yang mampu aja kalau mau makan, dia nggak mau kerja itu malu loh sama orang tua. Nah, itu. Masa-masa Itu yang itu. hilang, pemirsa. Itu yang hilang. Iya. Walaupun dulu sekolah 7 km nggak dikasih uang ongkos, jangankan uang ongkos, uang jajan juga nggak dikasih, kita Iya. bahagia. Iya. Nah itu yang memupuk kita untuk berusaha. Jangan sampai kerja keras, lelah kita itu nggak ada upahnya. Betul. Nah, Itu. Dan memang siapa orang yang mau, Pak ya, dalam kondisi yang serba misalnya terbatas. Tapi kan karena situasi justru ini dah mengimani sebuah situasi, merubah situasi kondisi menjadi lebih baik dengan cara kita
bersabar menghadapinya kan gitu Pak ya, yang Alhamdulillah diajarkan. dengan kondisi seperti itu, saya juga saudara beserta saudara-saudara saya, Iya. kakak, adik, ya alhamdulillah gitu, menjadi sosok yang mandiri. Dan saya juga sebagai anak laki-laki ya, paling besar, Paling besar lagi ya, Pak. laki-laki nggak pernah istilahnya keluhan dari adik atau dari kakak. Dan saya pribadi ngeluh, umpamanya kata-kata kesusahan, minta bantuan. Alhamdulillah Iya. sampai saat ini enggak Nggak mengiba Pak ya, Nggak ke mengiba. orang lain tuh nggak mengiba. Walaupun ini bener-bener anak yatim gitu, anak yatim. Sekarang ditinggalkan ibunya untuk bekerja lagi, apalagi seperti itu. Masih kecil-kecil lagi. Ya kadang-kadang namanya hidup ya. Kita kalau umpamanya pingin punya hasil, Ya. harus usaha. Karena yakin rezeki itu udah ada. Oh iya. Rezeki nggak pandang usia, nggak Iya. pandang status. Itu Betul, yang saya iya. yakini ya. Iya, itu. Walaupun harus kita istilahnya apa ya, kerja, maksudnya bukan kerja ya, tapi disuruh-suruh orang buat nyari ini, ngegiling beras, ke Iya, betul, penggilingan, betul. Iya. metik hasil tani Iya. gitu kan, ngangkut-ngangkut, ada orang panen suruh. Iya betul. Yuk, tolong angkutin padi di sawah. Iya. Itu kadang-kadang dari kelas 5 SD udah saya kerjakan. Sudah Walaupun terbiasa. cuma 30 kilo yang dipikul dengan Iya. jarak antara 2 sampai 4 kilometer itu Iya. jarak dari sawah ke rumah. Ke rumah itu kan. ya, Iya. itu. Tapi demi kebutuhan gitu kan. Walaupun itu jauh dari cukup, Ya. tapi lebih baik daripada tidak ada gitu. Iya kan, iya gitu. iya. Itu terus sampai seperti itu berapa lama Pak sampai seperti itu? Ditinggalkan orang tua bekerja itu sampai berapa lama? Lama juga ya, sekitar 9 tahunan lah. 9 tahun. 9 tahun. Ketemu ibu itu sebulan sekali Iya, sekali 9 ya. Gitu. tahun. Jadi selama 9 tahun itu karena mungkin durasi 9 tahun itu kan masih dari usia saya anak-anak ke remaja ya. Pas itu. Dari usia itu. Jadi bukannya apa namanya tuh makin lama kita makin bisa gitu menghadapi karena apa? Karena udah terbiasa. Terbiasa Nah, ya, itu. bisa terbiasa. Bisa Benar, karena benar. terbiasa Iya. termasuk adik-adik walaupun umpamanya masak nasi aja jujur Iya. ini ya. Kalau 1 liter itu untuk 2 hari orang 4. Iya. 1 liter 1 liter untuk 2 hari orang 4 yang makan. itu gimana makannya Pak? Kadang nasi itu dibikin lembek ya, dibikin lembek semi bubur boleh Iya, dikata iya, gitu kan. iya. Sampai kita pas makan itu nasi itu biar dingin dulu, biar Iya. agak beku gitu, Iya, iya. agak keras gitu kan. Bekah ya. Nah, udah gitu dipotong-potong. Jadi dulu kan di kayak wajan gitu Iya kan. betul betul. Dibagi 2 dulu, ini Bagi buat 2. pagi, ini buat sore. gitu kan. Subhanallah. Nah itu tuh yang separohnya itu dibagi 4. Jadi nggak ada istilah nambah lagi, nggak cukup itu. Bukan pizza ya Pak yang dipotong-potong itu? Itu emang pengalaman. Nasi ya. Jadi emang kenyataannya seperti Iya, itu. iya, iya, Tapi kita subhanallah. bersyukur. Karena apa? Tuhan masih memberi kita kekuatan sampai Betul, saat betul, ini. betul. Gitu kan? Itu pasti teringat terus pasti itu. Iya, seperti itu. Makanya apapun yang dialami dulu, ya, kita jadi waspada sekarang. Di saat kita mampu, di saat kita ada, daripada kita royal sendiri, mending kita berbagi. Betul. Karena apa? Karena segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan hari ini, insya Allah besok kita akan memanennya, menuainya. Iya, betul, Nah, betul, itulah yang pengalaman yang saya alami. Dan satu lagi ya, di saat seperti itu, di saat sulit, walaupun kita anak-anak, di saat Iya. sulit seperti itu, kebaikan sekecil apapun kebaikan orang lain gitu kan, atau Bantuan tetangga ya. kepada kita, sampai sekarang ingat. gitu kan. Teringat Pak ya. Teringat sampai Kalau sekarang. Ini kalau anak-anak di sini kebalik Pak, kejelekan orang lain teringat gitu. Kalau kebaikan Jadi mah- dulu kan kalau umpamanya ada saudara Allah, atau tetangga pulang kan suaminya umpamanya bapaknya gitu kan ya. bapaknya teman saya Ya, ya, dia ya. merantau ke Jakarta pulang. Kalau pas pulang tuh walaupun 1-2 biji gitu Ya, kan betul. kasih oleh-oleh dari perantauan gitu Betul, kan. betul, ya. Itu bahagianya tuh minta ampun. Walaupun hanya istilahnya sedikit gitu Betul, kan. Kita betul, makan sampai iya, puas iya. cuma nyicipi tapi rasa senangnya itu puas ya Pak ya. Tak terpanggil. terkira, Iya gitu betul. kan. Nah, itu selalu teringat seperti itu. Nah itu berlangsung sampai Bapak sekolah sampai apa? Sekolahnya gimana Pak? Sekolahnya Bapak? Kalau saya dulu itu kan karena setelah saya SMP kan lihat adik-adik gitu kan yang bungsu tuh kan udah Iya. masuk sekolah. Saya bingung gitu kan Iya. daripada saya maju tapi yang lain hancur lebih Iya, baik iya. saya mundur. Bapak yang merelakan berarti ya? Iya. Karena apa? Saya melihat ya maaf ya kalau bisa ini kita terbuka aja Iya karena ini Pak, bukan silakan aib Pak. ya. Silakan ya.
Waktu dulu tuh gaji ibu tuh 7.500 sebulan. 7.500 tahun berapa? 7.500 jadi Awal-awal total tahun apa? 80-an lah ya. Ya, Tahun 80-an. Awal tahun 80-an gitu kan. Iya, iya, Sekitar iya. 87. Iya, iya, iya. Apa? 83 gitu 83. kan. 83. Itu 1 bulan harus cukup. Harus cukup. Iya, bekal sekolah, makan sehari-hari. Dan saya tuh berinisiatif bersama kakak gitu kan. Saya yang belanja ke pasar, Iya. beli bahan-bahan buat gorengan gitu kan. Oh, Kayak bakwan iya, iya, gitu. iya. Nah, uang itu tuh diputer. Jadi saya sama kakak bikin di rumah. Nanti sore habis asar atau jam 2 saya keliling. Pakai nampan itu, jualan gorengan. Yang di pinggul gitu di Sunggi, Pak ya? di kepala. Iya, iya. Nah, itu ngalamin. Oh, Itu iya, iya. muter-muter ya Kak, di kampung. Iya, gitu, betul, betul. Habis ya itu untuk istilahnya supaya berkembang lah, supaya cukup gitu kan. Supaya cukup. Iya, Itu pun hanya cukup untuk makan. Iya, Dan iya, sekolah iya, pun 7 kilometer saya dulu ya. 7 kilo ya, Pak? 7 kilo sekolah pun jalan kaki. Jalan kaki. Subhanallah, ya, ya. Nah, itu berlangsung sampai Bapak SMP, terus Bapak tidak melanjutkan sekolah lagi? Iya, karena saya ya mungkin bukan subhanallah. dituntut ya sama Iya. orang tua atau sama keluarga, bukan. Karena saya Melihat melihat adik-adik. kondisi ekonomi. Iya, Setelah itu saya kerja apa aja gitu kan, ikut orang. Iya, iya, Dari subhanallah. mulai istilahnya jualan gordeng keliling, wah pokoknya banyak lah Ya, pekerjaan. tapi kalau lihat Bapak sekarang mah nggak sekolah, tapi kalau hasilnya kayak gini saya juga mau, Pak. Tapi karena ini ya, yang jelas bukan karena Iya. usaha saya. Iya. Ini saya yakin saat ini doa ibu saya dulu Amin. sedang diijabah sama Amin, amin. Allah ya. Iya, iya, Allah iya. Subhanahu wa taala, dan Allah sekarang ini lagi menutupi gitu kan aib-aib saya. Iya. Nggak betul, karena Pak. nggak ada kesuksesan yang diraih oleh diri sendiri tanpa dukungan orang lain gitu Betul, kan. betul. Nah, itu, Ya, dukungan keluarga, istri, anak, kadang Betul. gitu kan. Oke. Terus kemudian sekarang setelah itu mungkin Bapak putus sekolah, berarti ada dia melanjutkan sekolah sampai selesai sekolahnya, Pak. Alhamdulillah yang ini udah pada lulus kuliah ya. Kuliah udah beres, Pak ya, gitu. Udah Dan berumah tangga. berumah semua, tangga sekarang udah pada mandiri. mandiri semuanya ya, Pak ya, itu. Jadi ya seperti yang Anda lihat lah. Saya tinggal di Sukabumi kan baru 4 tahun ya. Iya, iya, iya. Tapi ya alhamdulillah Iya. mungkin image saya bisa dikenal atau apa Iya, sama Bapak orang mah. Sukabumi bukan karena itu saya pejabat atau apa gitu kan, tapi mungkin karena apa yang saya alami, saya selalu di bawah, dan dimanapun saya berada saya nggak ingin di atas, tapi saya ingin di bawah. Tah, Jadi orang berusaha untuk orang bisa merasa nyaman dengan saya. itu dia. Makanya kita kenal dengan beliau ini, sosok Pak Wahyu ini sosok yang apa itu namanya dikenal banyak orang. Siapa yang nggak kenal di satu kampung, satu daerah sini semua pada kenal. Terus kemudian juga dalam usaha beliau termasuk orang yang berhasil dalam usahanya gitu. Makanya ini ternyata rahasianya adalah tempaan di masa kecil, Pak ya. Rahasianya. Ya, betul. Rahasianya. Untuk saya sesuai dengan apa petuah ya, pepatah yang pernah ibu saya katakan, almarhum ya, Iya, almarhum iya. ibu saya katakan, kesuksesan seseorang bukan ditilai dari sisi materi, Betul. bukan ditilai dari pamornya, tapi kesuksesan seseorang itu ditilai dari berapa berartinya posisi kita bagi masyarakat sekitar, bagi Bermanfaatnya di lingkungan masyarakat. sekitar. Itu manfaat kita di lingkungan dan di masyarakat. Nah, itu memang benar, Pak. Jadi tidak ada. Dan saya tentang pendidikan keagamaan orang tua Pak Ibu gimana, Pak? Kalau ibu kebetulan lulusannya PGA dulu ya. Oh, jadi iya. bisa dibilang gini ya, satupun anak ibu ya, kalau untuk mengikuti disiplin keagamaan gitu kan, nggak ada yang sanggup. Oh, nggak ada yang sehebat Ibu ya berarti. Enggak, jujur, karena ibu itu makan aja, Iya. untuk makan aja. Subhanallah. Ada aturannya, maksudnya barang yang bisa dimakan atau anak aja ngasih, dia pasti nanya dari mana, gimana, subhanallah. Apik asal usulnya itu. Iya, iya, Gitu. Jadi nggak sangat-sangat. janji nerima gitu. Jadi Iya, iya. makanya sampai sekarang termasuk saya, dan saya terapkan juga sama anak-anak. Betul, betul ya. Supaya apa? Karena apa yang kita makan atau apa yang kita berikan terhadap keluarga kita itu berefek dalam kehidupan anak Oh, kita, iya. dalam kepribadian anak Betul kita. kan, Itu kayak, mengalir di darah kita ya, nah, Pak itu ya. seperti Betul. itu. Saya jaga seperti itu. Baik, jadi pemirsa semuanya memang penting ya. Apa itu namanya kita apa itu namanya?
introspeksi tentang diri kita, apakah sudah benar belum kita dalam apa itu namanya memberi tadi makan, memberi nafkah kepada keluarga kita dengan barang-barang yang tidak selayaknya. Nah, gitu. Itu kan akan mempengaruhi tentang apa itu namanya pola pikir kita, kepribadian kita, membentuk karakter kita juga dari situ juga. Dan ini sangat menarik sekali, dan saya teringat sebuah ini Pak, apa namanya, petuah dari guru saya waktu dulu di pesantren itu menyampaikan bahwa sehebat-hebatnya kamu beribadah, tapi kalau kamu tidak berbuat baik, birrul walidaini ihsana, berbuat baik dengan orang tua, maka ibadah kamu tidak ada gunanya. Nah, makanya pemirsa semuanya, ada ayat yang namanya ayat muqaranah, ayat yang satu paket ya dalam Al-Quran itu. Salah satunya adalah tadi wa'budullah la tusyrik billah. Terus kemudian birrul walidaini ihsana, antara beribadah kepada Allah tanpa bercampur dengan musyrik, dan satu lagi adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau Anda hebat ibadahnya tetapi tidak berbuat baik kepada orang tua, maka nol. Ya, sebaiknya Anda cuma berbuat baik ke orang tua tetapi tidak beribadah, nol juga. Maka tadi sudah satu paket, Ibu mengajarkan tentang keagamaan, ya, terus kemudian bagaimana tentang ibadah, dan kita mengajarkan berbuat baik kepada semuanya. Teman-teman semuanya yang nongkrong di channel Turun Ngopi, kita akan turun dulu untuk nambah kopi. Kayak Pak Wahyu harus dikasih cas dulu, ngopi dulu ini biar semangat lagi ya kita. Oke, kita akan kembali di part kedua. Kita ciao dulu untuk Turun Ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Waalaikumsalam.